Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara membuat tampilan form menggunakan HTML yang sederhana. Jadi di sini kita masuk ke file di sebelah atas kiri, terus open folder. Jadi sebelumnya kita harus buat folder dulu, terus kita bisa pilih folder yang udah kita buat. Di sini aku udah pilih ini, terus kalian pilih select folder. Nah, ntar jadinya kayak gini. Setelah itu, kalian pencet yang new file itu, terus masukin index.html. Nah, terus habis itu jadinya kayak gini. Itu klik tanda seru, terus dipencet aja. Nah, ini template-nya. Nah, sebenarnya HTML apa sih? HTML itu bahasa markup untuk membuat halaman web gitu. Jadi HTML sendiri kepanjangannya Hypertext Markup Language, yang artinya HTML itu pakai simbol tertentu atau tag yang nantinya akan diterjemahkan dari browser ke halaman web. Nah, HTML itu terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dan untuk ngebuat file HTML harus mengikuti standar dan format khususnya. Nah, di sini yang bentuknya kayak V miring itu namanya tag. Tag itu ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, kalau ada pembuka harus ada penutup. Jadi kalau enggak, formatnya itu enggak akan jadi. Nah, di dalamnya itu kita bisa taruh atribut atau elemen supaya sebuah itu bisa terjadi gitu. Terus setelah itu head itu kan kepalanya ya. Head itu berisi informasi tentang dokumen kayak judul, tautan file eksternal dan lain-lain. Kalau bodinya itu bagian dari halaman HTML yang isinya tuh konten yang bakal ditampilkan di browser kayak teks, gambar, video dan lain-lain. Dan kita harus ngisinya di dalam bagian bodinya. Nah, itu namanya tag yang di awal itu. Nah, kalau tag penutup itu ada garis miringnya. Nah, terus elemennya itu ada elemen H1. Elemen H1 itu buat teks yang paling utama ke seluruh. Nah, terus kan H1 itu kan ada pembukanya, ada penutupnya. Nah, yang kita isi di dalam itu isi elemennya. Nah, di sini kita coba H1. Terus abis itu karena di sini kita mau buat itu form, jadi bisa langsung ke form. Di situ ya kita isi tentang apa itunya. Nah, di sini di dokumen di title-nya ini kita ganti dulu jadi form. Kelebihan. Nah, kita ganti jadi form. Udah formnya aja, jangan dipencet. Nah, setelah itu di body-nya itu kita tambahin tag pembuka, terus H1, terus di enter. Jadi H1 itu gunanya teks yang paling utama itu. Ya, ini H1, terus kalau dipencet dia jadi biru. Nah, terus kalau kita kasih penutupnya dia langsung ada tutupannya. Nah, ini langsung kita isi form pendaftaran kajian anak. Di sini bisa isi apa aja, pokoknya ini yang bakal jadi judul. Nah, terus habis itu di bawahnya kita kasih nian form. Form sendiri itu elemen yang digunakan untuk membuat formulir yang memungkinkan pengguna masukin data gitu. Jadi kalau kita ngetik form terus ada tulisannya, nah yang itu baru dipencet. Dia jadi elemen kayak gitu. Terus
Habis itu kita bisa masukin action setelah itu. Action itu atribut ya, atribut yang digunakan dalam elemen form. Jadi, nah ini kalau ada action langsung dipencet aja biar keluar yang tanda kutip itu buat memasukkan sesuatu di sini. Karena kita nggak mau isi, jadi kita kasih pagar aja. Karena kalau nggak diisi apapun itu katanya kurang sopan. Nah, terus di sini kita kasih penutup formnya. Terus kita enter aja ke bawah. Nah, setelah itu kita di sini kasih tag pembuka lagi. Kita ini label ya. Nah, label sendiri itu elemen yang digunain untuk memberikan label pada elemen lain di formulir. Kalau di atasnya tuh kita pakai tag pembuka terus label. Nah, ini dipencet aja boleh. Setelah itu kita lanjut. Setelah itu kita ketik for. For itu atribut ya. For itu atribut yang digunain di elemen label sendiri. Nah, untuk menautkan label di elemen input tertentu, nilai atribut itu harus sesuai dengan nilai atribut ID dari elemen inputnya. Kita ketik for, terus kita tulis nama lengkap di sini. Di sini karena kita buat form, jadi kita isi nama lengkap. Setelah itu kita tutup tagnya, kita tutup, terus diisi tulisan nama lengkap lagi. Enggak, di sini ID-nya nih harusnya nanti ID-nya di yang di bawah. Di sini ID-nya belum, tapi ID sendiri itu atribut yang digunain untuk memberikan identifikasi unik pada elemen tertentu dan biasanya digunain bersamaan dengan elemen label dan atribut for. Jadi for sama ID ini isinya harus sama, tapi dia enggak di inline, dia beda line-nya. Terus jadi di sini kita tutup, terus tulis nama lengkap. Nah, terus kalau udah kita di bawahnya itu kasih tag pembuka terus BR. BR ini fungsinya dia untuk membuat paragraf baru. Jadi buat spasi ke paragraf selanjutnya. Jadi di sini kita kasih 2 ya. Soalnya biar ke bawah lagi. Kita kasih BR lagi. Terus setelah itu kita lanjut pakai tag input. Nah, input itu ini dipencet. Input itu elemen yang digunakan untuk ngambil atau menginput dari pengguna kayak teks, kata sandi, kotak centang dan lain-lain. Nah, di sini langsung masukin type. Type-nya itu teks. Jadi kita masukin tipe inputnya itu teks. Jadi yang bisa diisi pakai tulisan. Nah, terus baru masukin ID-nya. ID-nya itu yang tadi di atas nama lengkap. Yang harus persis sama si for-nya ini tuh satu paket. Jadi harus sama persis. Nah, terus masukin name. Name-nya juga sebenarnya boleh apa aja, cuman masukin aja nama lengkap. Terus selanjutnya kita bisa ketik placeholder. Placeholder itu atribut yang digunain juga di elemen input buat nampilin teks contohnya atau teks contoh atau petunjuk di dalam kotak input sebelum pengguna masukin data. Jadi biar tahu di sini tuh harus ngisinya apa. Di sini kita tulis masukkan nama lengkap. Biar perintahnya jelas. Terus kalau udah kita bisa ke bawah lagi. Oh iya, di sini kita klik kanan terus open with live server kalau pengen lihat
hasil yang bakal kita buat kayak apa. Tapi di sini karena kayaknya ini lag banget, jadi kita lanjut aja gitu. Dari sini lama banget. Nggak keluar. Jadi kita lanjut aja ngodingnya, nanti kita lihat di akhir bareng-bareng. Nah, terus selanjutnya itu kita kasih spasi lagi di bawah, kasih BR itu buat spasi paragraf. Setelah itu kita kasih label lagi, label, terus for, dan lain-lain. Jadi karena kayaknya sama, jadi di sini kita copy aja dari yang atas. Nah, kita copy dari yang atas, Ctrl+C, terus klik yang bawah, terus Ctrl+V biar cepet. Nah, kalau udah di sini langsung kita ganti aja. Bisa langsung diganti for-nya itu selanjutnya buat apa? Di sini kita ganti TTL. TTL itu kan buat tanggal lahir. Jadi nama lengkapnya ini kita ganti jadi tanggal lahir. Nah, terus di sini tipenya kita ganti jadi date biar menyesuaikan tanggalnya. Terus ID-nya juga diganti persis kayak yang for. Jadi kayak kita isi TTL. Terus name-nya juga sama. TTL. Nah, karena kita nggak perlu placeholder-nya, jadi di sini placeholder kita hapus aja. Nah, karena ke bawahnya sama, kita di sini kasih paragraf pakai tag pembuka dulu, terus ditutup, terus nah ini kenapa sih BR merah? Karena di sini kita belum tutup. Nah, kalau udah ditutup udah biru lagi. Karena ini sama, jadi kita copy aja dari yang di atas. Nah, dari yang label kita copy sampai bawah, terus paste di yang bawah, kita paste. Nah, terus kita isi, ganti jadi email. Itunya juga isi email, tanggal lahirnya ganti jadi email. Terus type-nya kita ganti jadi email juga. Jadi selain yang isi email itu nggak bakal bisa kekirim. Terus ID-nya ini sama persis kayak for-nya email. Terus name-nya juga email. Terus yang bawah itu nomor telepon. Note aja kita tulisnya. Type-nya itu number ya. Karena di sini kita buat nomor, jadi kita tulisnya number. Jadi nggak bisa ngetik pakai huruf. Nah, tanggal lahirnya di sini kita ganti jadi nomor telepon. Terus ID-nya juga sama persis, note sama name-nya juga.
kalau udah, kita kasih label lagi buat yang bawah. Ke bawah ini kan udah, kita copy sekali lagi deh. Nah, di sini label for-nya itu kita ganti dari TTL itu jadi JK aja biar gampang. Itu jenis kelamin. Atau di sini mau kita tambahin pakai nama orang tua dulu. Ortu dulu. Nah, di sini nama ortu isinya, terus type-nya itu kita ganti teks lagi. Terus ID sama name-nya kita ganti jadi ortu. Nah, kalau udah, di sini kita ke bawah baru yang kita kasih label for, kita tulis aja label, terus for lagi, terus isi JK. Itu buat jenis kelamin. Kita tulis di sini, kita tutup dulu. Tutup. Nah, terus tulis jenis kelamin. Nah, terus di bawahnya kita kasih spasi paragraf lagi. Ini 2 kali. Setelah itu kita pilih select. Nah, select itu elemen untuk buat kotak drop down yang memungkinkan pengguna memilih satu opsi dari beberapa pilihan. Jadi bisa memilih gitu, kayak membuat pilihan. Jadi isinya apa, misalkan jenis kelamin perempuan sama laki-laki, di situ bisa milih. Di sini ID, langsung ID, terus JK yang tadi, name-nya juga, JK. Terus di sini kita pakai required. Required itu fungsinya ini atribut yang digunakan di elemen input atau select buat nandain bahwa bidang tersebut tuh harus diisi sebelum data formulir dikirim. Jadi kalau belum diisi itu nggak bisa dikirim. Kita pakai atribut required. Terus habis itu ke bawah itu kita klik option, kita pilih tag option buat pilihannya. Terus kita masukin value itu nilai. Nah, karena di sini kita nggak bakal isi pakai apa-apa, jadi kita kasih tagar aja. Kita kasih pagar. Nah, terus tutup, terus pilih jenis kelamin. Nah, ke bawah-bawahnya juga sama. Dari sini kita copy aja. Nih, di sini kita copy. Jadi 2, ntar perempuan sama laki-laki. Nah, di sini kita tulis perempuan, dipilih jenis kelaminnya juga perempuan. Terus sama. Terus di yang bawahnya itu kita tulis laki. Terus laki-laki. Gitu.
Terus kalau udah, kita ke bawah, kita kasih spasi lagi buat spasi paragraf. Di sini kita, nah udah munculnya baru kayak gini. Karena belum di reload nih, kita reload dulu, kita refresh. Tapi ya begitu, masih lama belum muncul. Intinya ini yang tadi udah kita tulis. Terus kita balik lagi aja. Terus lanjut buat spasi paragraf selanjutnya. BR itu. Terus kita ini label lagi. Terus kita ketik for. Nah, di sini pilihannya untuk usia. Di sini karena ini buat usia, jadi kita tulis aja usia, terus kita tutup tagnya, terus masukin usia aja, nggak usah dibedain. Terus di bawahnya itu kita kasih spasi paragraf lagi. Terus kita pakai input, tag input. Terus type-nya kita langsung type, kita pakai tipe yang radio. Nah, tipe yang radio itu tipe yang bulat yang bisa kita pencet-pencet. Nanti yang bulat, kalau checkbox itu kan yang kotak yang bisa jadi ada checklistnya di dalam kotaknya, itu checkbox. Nah, ini di sini kita inputnya pakai radio. Nah, terus kalau udah kita masukin ID-nya. ID-nya itu kita bisa masukin 8. Kita pakai, kalau pakai angka aku masih ragu, jadi kita pakai tulisan aja di sini. 8. Terus name-nya juga sama 8. Terus kita kasih required lagi. Enggak, kita masukin value-nya dulu. Nilainya itu sama 8. Nah, sebelumnya itu baru kita isi required. Jadi ini harus diisi gitu. Terus lanjut ke bawah, itu kita masukin label lagi. Label. Nah, ini kenapa nih merah? Karena kita belum kasih tag penutup. Jadi kita harus teliti buat kasih tag penutup di sana. Nah, terus di label ini kita masukin for-nya apa? Di sini kita bisa isi 8. Terus tutup tagnya. Terus kita masukin usia 8. Buat yang ditampilin di sana nanti keluarnya usia 8. Gitu. Nah, karena ini kita bakal bikin banyak pilihan, jadi di sini kita copy aja dari atas. Jadi kita copy, terus dipaste ke bawah lagi. Nah, kita bikin 3 pilihan. Nah, terus di sini bisa diblok semua kayak gini. Terus CTRL-D, dari yang kita blok itu setiap CTRL-D itu nambah 1. Di sini kita ganti 9. Nah, terus di sininya jadi usia 9.
kayak gitu. Terus yang 10 kita isi 10, kita blok lagi. Sini usia 10. Nah, terus sekarang ini udah, kita kasih paragraf lagi. Kita kasih spasi paragraf. Terus masukin label. Terus kita kasih password juga kali ya. Kita ketik for password. Kita buat masukin password. Nah, sini sebelumnya kita harus ketik for-nya dulu. For, habis itu kita masukin password. Terus ID-nya juga sama. Name-nya juga sama. Name-nya juga sama. Kita masukin password. Setelah itu kita bisa kasih. Nah, di sini kita kasih placeholder lagi nih. Pencet aja karena kita nggak butuh areanya. Jadi langsung aja placeholder. Terus di sininya kita masukkan password. Nah, kalau udah, terus kita tutup tagnya. Nah, ini udah ketutup. Terus kita spasi lagi ke bawah, itu kita kasih spasi paragraf lagi pakai BR. BR itu 2. Terus kita mau tambahin lagi satu lagi, itu kita masukin label ini nge-like. Nah, ini kita pencet aja label. Terus isi for lagi. Kita masukin alamat. Jadi di sini kita mau masukin alamat juga. Alamat, terus kita tutup tagnya. Kita masukin alamat lengkap. Biar nggak salah. Nah, di sini alamat lengkap. Pencet. Terus kita ke paragraf selanjutnya, itu kita masukin spasi dulu, spasi paragraf. Terus ke bawah kita pakai text area. Nah, text area itu elemen yang digunakan untuk membuat area teksnya tuh lebih besar gitu, di mana pengguna tuh bisa nulis beberapa paragraf atau teksnya panjang. Habis masukin ID-nya alamat. Name-nya juga sama. Terus kita tutup tagnya. Jadi di sini bisa nulisnya panjang gitu kan, alamat. Jadi lebih besar gitu. Itu text area. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, itu spasi paragraf lagi. Kita buat lagi 2. Terus karena di sini kita mau pencet-pencet, jadi kita pilih tag button. Button itu elemen yang digunakan buat ngebuat tombol yang digunakan untuk mengirim formulir. Jadi type-nya kita tipenya pilih submit. Jadi di sini biar kekirim. Terus kita tutup tagnya, terus isi aja submit juga. Kayak gini. Udah. Dan ya, ini udah selesai. Jadi kita tinggal lihat hasilnya. Nah, ini udah semua button itu buat kita bisa pencet text area itu, jadi kita lebih banyak. Nah, di sini sebenarnya bisa pakai tag I itu jadi italic, terus tag B atau tag strong itu kita bisa jadi bold dan lain-lain. Tapi di sini kita nggak usah nyoba.
karena udah selesai juga. Di sini kita tinggal lihat hasilnya. Jeng, di sini lagi loading dulu. Nah, ini udah keluar semua seperti yang kita udah catat tadi, udah kita ketik tadi semuanya. Ini kita yang buat. Udah jadi kayak gini semuanya. Nah, ini jenis kelamin. Di sini bisa milih usia 8, usia 9, usia 10. Di sini alamat lengkap itu kan ada gede ya. Nah, ini bisa pilih deh. Jadi ini bisa langsung di submit. Jadi kita udah selesai deh. Aku rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.